Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dwi Susanti. NIM saya 24121033. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi agama dan sains dengan judul Ontologi dalam Islam. Oke, pengertian ontologi dalam Islam. Ontologi berasal dari dua kata, onto dan logi. Artinya ilmu tentang ada. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Ontologi dalam artian ilmu hakikat merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Yang kedua, landasan ontologis. Kajian keislaman, landasan ontologis, ilmu pengetahuan adalah analisis tentang objek material dari ilmu pengetahuan tertentu. Adapun objek material dari ilmu pengetahuan adalah hal-hal atau benda-benda empiris. Sementara landasan epistemologi, ilmu pengetahuan adalah analisis tentang proses tersusunnya ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan disusun melalui proses yang disebut metode ilmiah atau keilmuan. Maka landasan epistemologis ilmu pengetahuan adalah metodenya. Al-Syatibi mengatakan bahwa syariat diturunkan dalam bahasa Arab untuk dipahami oleh umat Wat al-Syariah li al-Ifham. Mengingat pemahaman bisa mengalami distorsi, maka keberadaan teks secara fisik menjadi penting sebagai rujukan saat terjadi pertentangan pemahaman. Oleh karena itu, alihas Allah menyatakan bahwa menginstibat hukum syara berdasarkan terjemahan Al-Quran tidak sah. Lalu ia mendefinisikan Al-Quran sebagai berikut. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang jelas, sebagai penjelasan tentang kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ketuntasan di tataran ontologi sangat penting agar upaya pengembangan kajian keislaman tidak mengalami kontradiksi secara internal. Jadi, moderasi menjadi dasar agar ilmu-ilmu keislaman dapat menggunakan pendekatan yang diajukan Amin Abdullah, yakni pendekatan yang berunsur linguistik, historis, teologis, filosofis, dan sosiologis antropologis. Yang ketiga, karakteristik ontologi. Pendidikan Islam pada bagian ini dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasar pada ideologi ketuhanan. Kedua, komponen materi kesatuan holistik. Yang ketiga, bercorak humanistik. Yang keempat, jawaban atas hakikat dan eksistensi manusia. Berdasar pada ideologi ketuhanan, Sargan bukunya Contemporary Political Ideologies mengidentifikasikan sebagaimana dikemukakan oleh William F. O'Neill bahwa ideologi adalah sebuah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu. Ia tersusun dari serangkaian sikap terhadap berbagai lembaga serta proses masyarakat. Ia menyediakan sebuah potret dunia sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya dunia itu bagi mereka yang meyakininya. Kedua, komponen materi kesatuan holistik bertitik tolak dari pandangan keagamaan bahwa realita yang ada merupakan satu kesatuan wujud antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, manusia sebagai makhluk antropokentris. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa manusia diciptakan
dengan struktur fisiologi dan psikologi yang paling sempurna. Wujud fisik manusia menggambarkan komposisi struktur yang sangat ideal dan bernilai estetika yang sangat sempurna. Yang keempat, jawaban terhadap esensi dan eksistensi manusia. Pendidikan Islam berfungsi mengantar, membina, dan menguatkan kualitas hidup manusia yang tercermin pada 3 hal sebagai berikut. Keberadaan manusia. Pendidikan Islam memandang bahwa keberadaan manusia mencakup 3 ruang waktu yang saling berkesinambungan. Kemudian hakikat hidup manusia. Manusia sebagai makhluk edukatif sangat membutuhkan proses pendidikan sepanjang hayat. Objek-objek ontopologi. Yang pertama, objek material filsafat. Objek material filsafat ini mencakup segala hal yang baik, konkret maupun abstrak. Muhammad Nur mengatakan bahwa objek filsafat itu dibedakan atas objek materi dan non-material. Objek material mencakup segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik material konkret, fisik, sedangkan objek non-material meliputi hal-hal yang abstrak dan psikis, termasuk juga abstrak logis. Kemudian objek formal filsafat ilmu. Objek ini adalah ilmu, kenyataan atau kepunyaan pengetahuan itu sendiri dan lebih menekankan pada masalah suatu dasar ilmu pengetahuan itu sendiri dan lebih menekankan lagi pada masalah suatu dasar ilmu pengetahuan mengenai tentang apa itu hakikat ilmu pengetahuan dan bagaimana upaya mendapatkan kebenaran. Rasional. Secara etimologi, rasional berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu rasio, yang memiliki arti kemampuan kognitif untuk dapat memilih mana yang benar dan juga mana yang salah. Kemudian kritis. Pada dasarnya, pengertian berpikir kritis adalah sebuah proses berpikir dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atau menghasilkan keputusan secara rasional dalam memutuskan suatu masalah atau perkara. Kemudian radikal. Perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai ke akar-akarnya. Kemudian komprehensif. Segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi dan dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh. Itulah hasil pemaparan tentang materi pengertian ontologi dalam Islam. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.